Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Oke, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia pemirsa. Mungkin kita akan bergabung bersama rekan kita ada Naila Husna yang akan memberikan satu referensi buat Anda semua yang mau jalan-jalan di Jakarta. Ada apa yang menarik tuh? Kita mau diajak kemana ya sama Naila? Langsung saja kita sapa Naila. Selamat pagi Naila, silakan ajak kita jalan-jalan secara virtual, boleh nih? Boleh, Marvin, Maria, dan juga pemirsa. Jadi kalau jalan-jalan di sekitaran Jakarta nggak usah jauh-jauh ya. Ke terowongan Kendal aja nih, Marvin, Maria. Karena memang lokasi ini sedang viral-viralnya. Bahkan warga di luar Jakarta juga ramai-ramai loh ya berkunjung ke sini di akhir pekan loh pemirsa. Untuk sekedar bersuah foto atau datang bersama dengan komunitasnya. Jadi saya informasikan bahwa terowongan Kendal ini lokasinya di Sudirman, Jakarta Pusat. Tepatnya di bawah Jalan Jenderal Sudirman yang menghubungkan ke arah Harmoni. Jadi bagi pengguna transportasi komuter lain ataupun MRT, mereka yang berlalu lalang di bawah terowongan Kendal ini, mereka sekalian bisa bersuah foto. Jadi pemirsa kalau bisa lihat di sebelah kanan saya, di belakang saya, tepatnya ini adalah lukisan mural dari terowongan Kendal Sudirman yang memang bertransformasi sedemikian rupa sehingga terlihat sangat menarik ya. Jadi terowongan Kendal yang dulunya sepi, kini menjadi daya tarik para pengunjung. Jadi memang terowongan Kendal bagi orang Jakarta sudah tidak asing lagi, dan lukisan mural yang Anda saksikan saat ini merupakan kolaborasi mural masih dalam rangka memeriahkan HUT Jakarta ke-495 Jakarta Hajatan. Jadi Jakarta memang membuka kesempatan bagi para seniman yang berkontribusi dalam memperindah kota. Kolaborasi mural ini diharapkan bisa memberikan pengalaman baru bagi warga Jakarta yang melintas, karena mural ini juga menggunakan teknologi augmented reality yang membuat seakan-akan mural bergerak. Jadi para pengunjung ini bisa mendownload menggunakan aplikasi dan nanti bisa melihat sendiri bahwa mural ini seolah-olah seperti hidup dan bergerak ya. Keren sekali kan Marvin, Maria. Nah, bukan hanya mural yang dapat bergerak di sini, ada lagi keistimewaan yang dihadirkan di terowongan Kendal yang juga ini berkolaborasi antara Disparekraf, Jakarta Experience Board dan juga Disney Indonesia ini ya. Kita bisa lihat ini di belakang saya pemirsa ada action figure ya. Ini jadi bisa lihat ini merupakan MRT Jakarta, kita Art Friends juga para seniman, bertepatan juga dengan rilis film terbaru dari Disney Indonesia, film Thor, Love and Thunder. Jadi di sana memang menggabungkan antara unsur-unsur film dengan unsur kekhasan Jakarta. Nah, untuk tanya-tanya lebih jauh mengenai proyek ini seperti apa sih dan juga harapan ke depannya bagaimana, sudah bergabung bersama kami saat ini ada Mas Abdes dari Kita Art Friends. Selamat pagi Mas Abdes. Selamat pagi Mbak Naila. Ya, dan juga ada Mas Ismanto Wahyudi selaku seniman atau pelukis ya kita menyebutnya. Selamat pagi Mas Ismanto. Mbak Naila. Ini menarik sekali tentunya ya, karena menghadirkan teknologi augmented reality di sini. Nah, Mas Abdes mungkin bisa sedikit jelaskan mengenai lukisan mural yang juga bertransformasi sedemikian rupa untuk memberikan kesan tersendiri bagi warga Jakarta di sini. Iya. Wah, kita senang sekali ya. Kita dari Kita Art Friends, saya Abdes Prestaka, dan juga senimannya nih ada Ismanto Wahyudi, satu lagi namanya Mas Nano. Kita diajak kolaborasi dengan Disney dalam peluncuran filmnya Thor, Love and Thunder. Ini jadi seru banget. Kemudian tantangannya adalah bagaimana karya seni ini bisa dinikmati oleh anak muda. Nah, inspirasi itu yang membuat kita jadi kepengen banget membuat gimana caranya supaya lukisan ini bisa dinikmati oleh anak muda dengan melalui gadget yang mereka pegang, yang mereka selalu pegang. Jadi download aplikasi, nanti akan ada QR code-nya, kemudian karya-karyanya dari Mas Ismanto dan Mas Nano ini itu akan live bergerak gitu loh Mbak Nela. Jadi benar-benar bergerak menggunakan teknologi AR, benar, seperti itu ya. Nah, ini seperti menjadi hal yang baru dihadirkan di jalanan Jakarta. Dan apa sih sebenarnya gongnya dengan dibuatnya mural dengan teknologi AR ini? Iya, kita tuh kepengen mural ini menjadi sebuah karya seni yang ada di ruang publik. Sehingga ruang publik ini kan kepengennya semua yang melihat atau menyaksikan, mengapresiasi itu ada connect-nya gitu loh. Ada emosi yang bisa terikat dengan warga Jakarta, apalagi dalam rangka ulang tahunnya ya. Sehingga ada banyak ikon-ikon juga di film-film ini yang akan masuk juga di sini. Jadi ikon kejakartaannya juga tidak hilang ya. Nah, ini Mas Ismanto seniman atau pelukis yang memang terlibat langsung dalam mengerjakan proyek ini ya. Mas Ismanto, berapa lama sih pembuatannya? Ini pembuatannya sekitar 4 hari. Serius 4 hari Mas?
Beneran? Iya, 4 hari. Dan kita, But 4 hari itu gimana? iya, kita posisinya kan kejar target karena kita posisinya dikejar deadline. Sebetulnya ini karyanya, ini idealnya kan di sekitar 2 mingguan bisa jadi. Tapi ternyata kita dikejar waktu jadi 4 hari. Keren banget Mas Ismanto, tapi bisa dijelaskan apa sih yang ingin Anda sampaikan melalui lukisan yang Anda tuangkan di sini? Oke, iya, saya senang sekali diajak kolaborasi sama KAF dan Disney. Di sini saya merespon film Thor terbaru ini dengan karya saya, dan saya memvisualisasikan kapal Thor yang besar yang ikonik itu ditarik sama bajai. Karena saya coba mengasih ikon yang ada korelasinya sama Jakarta, termasuk ada patung Selamat Datang juga Monas. Jadi di sini saya besar harapan saya ini akan menjadi sesuatu yang baru, juga sesuatu yang mengajak kita juga untuk berpikir bahwa kita juga punya culture yang menarik. Berhubung ini juga kemarin ada ulang tahun Jakarta, kita juga ingin merayakan. Betul. Iya. Jadi memang ini memberikan kesempatan juga ya di HUT Jakarta ke-495 ini untuk kesempatan bagi para seniman atau para pelukis untuk menuangkan karya-karyanya dan juga bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah Mas Abdes dan juga Mas Iswanto, nanti kita akan kembali lagi. Saya penasaran nih sebetulnya dengan penggunaan teknologi augmented reality. Seperti apa sih gambarnya yang seakan-akan hidup atau bergerak? Nanti juga sama-sama kita akan tunjukkan ke pemirsa, dan kami masih akan kembali untuk Anda masih dari Terowongan Kendal. Usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Ya, kembali lagi bersama saya pemirsa, masih dari lokasi Terowongan Kendal, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Nah tadi sudah sedikit kita informasikan mengenai lukisan mural yang ada di belakang saya yang memang menggunakan teknologi augmented reality yang ditampilkan dalam rangka HUT Jakarta ke-495 Jakarta Hajatan. Nah pemirsa, sedikit saya ingin menyampaikan mengenai sejarah mural dalam infografis berikut ini. Kita akan simak bersama mengenai sejarah mural. Jadi ternyata dari zaman prasejarah merupakan masa sebelum dikenalnya tulisan sebagai bahasa komunikasi manusia. Kemudian bentuk komunikasi primitif yang paling terkenal adalah lukisan gua dengan pengenalan bentuk yang ditemukan pada manusia pada masa itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa dikatakan mural memang sudah ada sejak 30.000 sebelum Masehi. Dan dari sinilah sejarah mural dimulai. Lukisan paling pertama ditemukan di Gua Chauvet, Prancis, kemudian ditemukan pada 18 Desember 1994 yang sebagian besar diantaranya ini merupakan lukisan bermotif binatang. Di antaranya seperti ada badak, mamut, singa, dan juga ibex. Ini sejenis kambing gunung begitu ya. Dan kemudian bisa kita lihat lagi dalam infografis berikutnya bahwa mural di masa prasejarah ini menggunakan sari buah ternyata ya, sari buah sebagai cat air. Dan lukisan di dinding terus bermunculan hingga di zaman Paleolitik seperti ditemukan di makam Mesir pada tahun 3150 sebelum Masehi dan di Pompei pada waktu itu 100 sebelum Masehi hingga 79 sebelum Masehi dan di Milan pada 1700 hingga 1600 sebelum Masehi. Dan kita lihat lagi lukisan mural ini memang terus berkembang hingga muncul lukisan mural menggunakan teknik fresco secco di kepala abad ke-14. Kemudian lukisan memang dibuat menggunakan campuran cat air dan kapur dan dituangkan ke permukaan dinding membentuk gambar tertentu. Ya, dan jika sudah mengering lukisan akan muncul dan seiring berjalannya waktu teknik lukisan mural mengalami perkembangan. Pembuatan mural bisa dilakukan dengan menggunakan cat minyak, kemudian cat tembok atau juga bahan lainnya. Nah itu ya sedikit penjelasan infografis mengenai sejarah dari mural ya. Ternyata sudah dari abad sebelum Masehi lamanya. Nah pemirsa juga ingin tahu dong sebetulnya apa sih perbedaan antara mural dengan grafiti. Mungkin masih banyak dari Anda yang belum
belum mengetahui perbedaan mural dengan graffiti. Kita akan sama-sama simak perbedaannya melalui infografis berikut ini. Graffiti itu berasal dari bahasa Latin graphium yang artinya tulisan. Nah, graffiti bisa digambarkan sebagai sebuah coretan pada dinding menggunakan permainan dan juga komposisi warna berbeda. Sedangkan mural lebih mengedepankan nilai-nilai politis dan juga nilai-nilai yang bervariatif. Dan berbeda dengan mural yang menggunakan cat, graffiti menggunakan cat kaleng semprot berwarna-warni dan tentunya lebih cepat kering. Nah, itu tadi kita sudah jelaskan tentang sejarah mural, kemudian juga perbedaan antara mural dengan graffiti. Semoga infografis tadi juga bisa memberikan pengetahuan dan wawasan tersendiri tentang mural dan juga graffiti kepada pemirsa, utamanya bagi Anda pecinta seni. Nah, kami masih akan kembali lagi untuk Anda karena masih ada info menarik lainnya, masih akan berbincang dengan pelaku seni di sini yang terlibat langsung dalam proyek dari augmented reality mural dalam rangka Jakarta Hajatan ke-495. Usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan masih dari lokasi Terowongan Kendal, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, yang dimana Terowongan Kendal ini sangat viral saat ini dan menjadi lokasi untuk warga Jakarta untuk sekedar singgah untuk bersuah foto ataupun di luar wilayah Jakarta seperti wilayah aglomerasi yang menjadi favorit dari warga di akhir pekan. Nah, kenapa Terowongan Kendal ini tengah menjadi menarik? Karena sekali lagi saya informasikan, pemirsa bisa lihat di belakang saya ini ada lukisan mural ya yang dengan berteknologi augmented reality. Tadi kita sudah berbincang di segmen sebelumnya dengan juga Mas Abdes dan juga Mas Ismanto. Ini dari kita Art Friends dan juga Mas Ismanto kebetulan juga pelukisnya langsung nih ya yang terlibat dalam proyek mural ini. Tadi menarik sekali karena pembuatan dari mural ini ternyata hanya hitungan hari saja nih dari Mas Ismanto. Sebelum kita ke Mas Abdes tanya-tanya lebih jauh lagi tentang AR-nya tadi. Jelasin lagi dong Mas Ismanto, tantangannya dalam membuat lukisan mural dengan augmented reality ini seperti apa sih? Menarik sekali karena kami kan jarang posisinya ada di outdoors, di media yang begitu besar. Biasanya kami di studio, mungkin on the spot tapi karya yang tidak begitu besar. Ini menarik sekali, tantangan bagi kami bagaimana kita harus menaklukkan format besar dan terlebih banyak audiens yang lewat itu sering ngajak interaksi, termasuk ada yang minta foto, bahkan saya disuruh motoin gitu loh. Jadi menarik, saya wow. Menarik bagi mereka juga karena baru melihat nih ada lukisan sedemikian karyanya eksploratif seperti itu ya. Iya, iya. Pelukisnya bahkan diusir ya? Iya, pelukisnya malah diusir. Mereka mau foto, saya malah diusir sama mereka. Oke, nah itu pengalaman-pengalaman menarik ya saat membuat lukisan mural dengan augmented reality. Tapi seperti apa sih mereka yang ingin mengaplikasikan teknologi ini, bisa dijelaskan sekali lagi Mas Abdes? Iya, memang ini baru aja jadi ya. Kita nanti akan naruh ada satu signage di mana akan ada QR code. QR code itu nanti di-download aja, pakai QR code ditembak, kemudian di-download. Kemudian aplikasi tersebut nanti dibuka, terus disorot aja langsung ke lukisannya langsung live, langsung bergerak. Oke, nah tapi saya pengen coba nunjukin langsung ke pemirsa augmented reality-nya. Okay. Tapi kalau kita lihat-lihat di sini kayaknya dari tadi ya pemirsa ini banyak pengunjung yang bersuah foto dengan menggunakan teknologi AR. Mungkin kita bisa undang saja ya, Mas Abdes ya. Nah. Oh, oke. Coba aja Mbak, tanya Mbak. Coba ya, coba kita tanya-tanya. Permisi, selamat pagi Mbak. Mbak boleh bergabung bersama kita di sini Mbak? Silakan. Iya. Oke, ini adalah salah satu pengunjung pemirsa. Di sini Mbak, merapat di sebelah sini dengan Mbak siapa? Dengan Anita. Mbak Anita, ini dari tadi kalau saya lihat-lihat, saya lirik-lirik nih Mbak Anita menggunakan aplikasi untuk bisa melihat gambar secara nyata atau augmented reality, benar? Betul sekali. Jadi kita lihat ini bisa bergerak ternyata gitu kan. Terus kita coba pakai ini dengan suami saya. Jadi kelihatan gitu, lebih menarik lagi gitu. Asik banget deh kelihatannya. Jadi bisa terbang, bisa jalan-jalan kemana-mana gitu, menarik. Keren ya, jadi pemirsa juga bisa langsung lihat nih ya di layar kaca bagaimana aplikasi teknologi augmented reality yang ternyata memang bisa bergerak seperti hidup ya. Oh, keren sekali. Jadi ada suasana masih dalam Dirgahayu Jakarta ke-495. Nah, kalau Mbak Anita sendiri tertarik berkunjung ke sini sebetulnya apa yang menjadi menarik buat Mbak Anita?
Jadi kemarin tuh saya kok lihat ada di Kompas ya, menunjukkan, jadi ada di daerah sini tuh ternyata udah berubah gitu loh. Ternyata udah nggak kumuh lagi gitu. Nah terus kita jalan-jalan ke sini, ternyata ada mural. Dan ini saya lihat ini salah satu pelukis yang memang lagi naik daun gitu. Dan saya punya lukisannya gitu. Wah menarik sekali kan jadinya. Jadi saya makin tertarik. Coba, siapa pelukisnya? Ismanto. Ini memang benar-benar tahu ya? Iya dong. Memang benar-benar pecinta seni sejati. Betul. Jadi makanya kita jadi tertarik, terus kita coba pakai mural, pakai augmented reality tadi, ternyata ada gitu. Jadi makin semangat lah kita gitu. Memang sekarang kan bagus ya seni digabungkan dengan teknologi gitu. Jadi semakin menarik, dan kalau ditaruh di sini kan orang banyak lalu lalang nih lihat. Jadi seorang semakin belajar lah bagaimana mencintai seni anak-anak muda gitu. Menurut saya sih sangat bagus. Itu yang menjadi harapan juga dari Anda sebagai pengunjung sekaligus pecinta seni. Mas Abdes, Mas Ismanto boleh bergabung lagi bersama kami di sini. Harapannya terakhir masing-masing dari Mas Abdes apa nih dengan adanya perkembangan dari karya seni yang seperti ini dan juga bisa dinikmati oleh masyarakat luas? Ya, harapan saya memang sesuai dengan konsepnya kita Art Friends, dan juga terima kasih buat Disney untuk kolaborasi ini, adalah bagaimana sebuah karya seni itu bisa dinikmati oleh semua orang di ruang publik yang bisa mengikat emosi dari publik tersebut terhadap kotanya. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi anak-anak muda itu sekarang jadi lebih mengenal tentang kesenian, khususnya mural ataupun fine art, karya-karya lukis seperti ini. Itu harapan saya. Baik, Mas Ismanto silakan. Ya, harapan saya ini jadi media interaksi antara audiens, anak-anak muda, juga posisinya saya sebagai pekerja seni untuk bisa memberikan sesuatu hal yang baru dan menjadikan manfaat untuk kita, karena ini kan edukatif juga. Harapan saya seperti itu. Semoga nanti ke depannya bisa membangkitkan gairah lagi ya dari para pecinta dan juga pelaku seni di tanah air. Terima kasih Mas Ismanto, Mas Abdes, dan juga tadi mana Mbak Anita sudah ke sana ternyata salah satu pengunjung yang juga ternyata pecinta seni pemirsa. Dan demikian informasi yang bisa saya sampaikan langsung dari terowongan Kendal ini. Semoga juga bisa menjadi informasi yang inspiratif untuk Anda dan menjadi salah satu tujuan alternatif Anda untuk menghabiskan waktu di akhir pekan, misalnya untuk sekedar bersuah foto di mural yang berteknologi augmented reality. Dari terowongan Kendal, Sudirman, Jakarta, Naila Husna, kita kembali ke studio bersama dengan Marvin dan Maria. Silakan. Oke, terima kasih Naila. Wah keren, boleh juga nih ya kita kalau weekend jalan-jalan ke sana. Terima kasih ya Naila sudah berbagi informasi di Selamat Pagi Indonesia kali ini.